Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas soal tentang gerak melingkar sederhana dan gerak proyektil ya atau gerak parabola. Soal nomor pertama, the car wheels rotating 300 rpm. The angular speed of the wheel is, kita diminta untuk mencari kelajuan sudut ya. Kelajuan sudut jika diketahui car wheels-nya berputar 3000 rpm. Jadi kita ubah ya 3000 rpm, 3000 rotation per menit menjadi radian per sekon. Kita tahu satu rotasi adalah 2 pi radian gitu ya. Kemudian 1 menit adalah 60 detik. Sehingga kita dapatkan ini adalah dicoret dapat 50 dikalikan dengan 2 kali pi-nya adalah 3 ya, berarti 6 kali 50 hasilnya adalah 300 radian per sekon. Jadi nomor 1 jawabannya A. Nomor 2, a bike wheel rotates 6 revolutions. How many radian has it rotate? Kita disuruh mencari tetanya ya dalam radian. Untuk soal nomor 2, tetanya di situ 6 revolution. Kita tahu revolution dan rotation itu sama saja ya, menempuh 2 pi radian. Jadi tinggal dikalikan 6 revolution adalah 12 pi radian. Oke, jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 3, ini projectile motion. A plane drops a package of supplies to a party of explorers, as shown in figure. Okay, if the plane is traveling horizontally at 40 meter per second and is 500 meter above the ground, okay, the package strike the ground relative to the point at, kita diminta mencari jarak ya, x-nya yang ini dari package dari titik ini ke explorers ya, kita diminta mencari ini x-nya berapa. Nah, untuk mencari nilai x atau jarak horizontalnya ya, itu kita gunakan Vx, kecepatan package atau bisa digunakan juga kecepatan pesawat di suhu x dikalikan dengan waktu. Nah, di situ plane drops a package. Jadi dia menjatuhkan package-nya ketika bergerak mendatar. Berarti 40 meter per sekon ini adalah Vx. Karena dia geraknya mendatar. Kemudian kita mencari nilai T untuk mendapatkan X. Nah, T di sini kita gunakan rumus untuk gerak setengah parabola. Ya, gerak setengah parabola sama dengan gerak jatuh bebas ya pada sumbu Y-nya. Jadi, karena di situ diketahui H, ketinggian 500 meter, kemudian kita bisa pakai G, ya, gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita bisa mencari nilai T-nya dengan rumus berikut ya. H sama dengan V inisial YT ditambah setengah GT kuadrat. Jadi seperti gerak jatuh bebas gitu ya kalau di sumbu Y-nya. Hanya 500, V inisial Y-nya 0 karena dia cuma punya Vx saja 40. Berarti ini 0 setengah G-nya 10 kali T kuadrat. 500 sama dengan 5T kuadrat, sehingga T kuadrat sama dengan 100. Kalau T-nya saja nilainya adalah 10 sekon. Masukkan ke sini, maka X sama dengan Vx-nya 40, T-nya 10. Maka jaraknya adalah 400 meter. C. Selanjutnya, nomor 4. A ping pong ball is shot into a circular tube that is lying flat horizontal on a tabletop.
where the ping pong ball exits the tube, which path will it follow in figure. Oke, jadi ini konsep dari gerak atau arah dari kecepatan tangensial. Ya, jadi kecepatan tangensial itu ketika digerak melingkar, arahnya adalah menyentuh atau arahnya keluar, gitu ya, menyentuh satu titik di lingkaran itu. Jadi seperti ini arahnya tangensial. Jadi ketika di sini ada titik misalnya, arahnya seperti ini, ya. Jadi menyentuh satu titik. Kalau saya perpanjang panahnya, dia cuma menyentuh satu titik pada lingkaran. Ini adalah arah tangensial, jadi lurus seperti itu. Maka bola nanti akan keluar mengikuti arah tangensial ini, arah kecepatan tangensial. Sehingga bola keluar mengikuti jalur C, ya. Jadi yang arahnya tangensial. Oke. Selanjutnya nomor 5. When an object is moving with uniform circular motion, the centripetal acceleration of the object is directed toward the center of motion. Jadi kalau dalam gerak melingkar, ya, ada objek gerak melingkar, ada yang namanya percepatan sentripetal AC yang arahnya ke pusat lingkaran, gitu ya. Nomor 6, projectile motion consists of motion in horizontal and vertical direction. The motion in vertical direction is throwing up. Jadi projectile motion itu kombinasi antara throwing up dan constant speed. Throwing up ini di sumbu Y, constant speed di sumbu X. 7. A bike wheel rotates 4.5 revolutions. How many radians has it rotate? Ini sama dengan soal sebelumnya, mencari theta dalam radian, ya. Di situ 4,5 revolution, satu revolution adalah 2 pi radian, maka theta di situ 9 pi radian, gitu ya. Selanjutnya nomor 8. A disk rotates around y-axis as shown in figure. Which quantities are the same for the points A, B, C? Manakah besaran-besaran yang sama antara poin A, B, dan C? Apakah tangential speed, angular velocity, period, and frequency? Baik, A, B, C mereka punya jarak yang beda-beda, ya. RA lebih kecil dari RB, lebih kecil dari RC. Apakah tangential speed-nya sama? Tidak, ya. Jadi tangential speed itu V sama dengan omega dikalikan dengan R. Nah, lihat, jika R-nya beda, maka tangential speed-nya juga beda. Ya, kita lihat tadi RA, RB, RC semuanya beda. Ya, jari-jarinya beda, sehingga nanti tangential speed-nya beda-beda. Maka nomor 1 salah. 2, angular velocity. Angular velocity itu adalah omega, ya, omega. Apakah omega di sini sama untuk ketiganya? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena omega itu adalah theta per waktu. Meskipun jaraknya beda-beda, ya, ketika mereka berputar akan menempuh sudut yang sama. Misalnya seperti ini, ya, melingkar seperti ini. Oke, ini ABC. Oke, terus menembus sudut ini theta. ABC juga di sini. Lihat, ya. Jadi jarak R tidak mempengaruhi theta. Jadi A, B, dan C itu memiliki theta yang sama, waktunya sama, angular velocity-nya sama. Periodenya apakah juga sama? Periode itu adalah, ya, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. A, B, dan C melakukan satu putaran secara bersamaan, maka periodenya sama. Frekuensi adalah jumlah putaran tiap waktu. Waktunya sama, jumlah putarannya sama. Frekuensinya tepat. Jadi 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah E.
Selanjutnya nomor 9. Wheel B and C are connected to the same axis and the A wheel is tangent to wheel B as shown below. If wheel radius A is the same as the radius of wheel C, 30 cm, the radius of the wheel B, 60 cm, the ratio of angular speed between the wheel A, B, and C is. Oke, kita tuliskan dulu. Yang diketahui adalah radiusnya roda C itu 30 cm, radiusnya B 60 cm. A dan B itu saling bersentuhan gitu ya. Maka wheel A dan wheel B memiliki persamaan pada kecepatan tangensialnya ya. Kecepatan tangensialnya atau kecepatan linearnya VA itu sama dengan VB gitu ya. Jadi meskipun roda yang kecil berputar lebih banyak dibandingkan roda yang besar, tapi kecepatannya sama. Kenapa? Karena V itu adalah jarak per waktu ya, jarak yang ditempuhnya sama meskipun jumlah putarannya beda, waktunya sama, maka V-nya sama ya. Jadi roda A dan B yang sama adalah tangential velocity-nya atau linear speed-nya ya. Linear speed-nya juga sama. Oke, rumusnya untuk VA atau rumus untuk V sendiri selain S per T adalah omega dikalikan dengan radius ya. Omega dikalikan dengan radius. Jadi omega A RA sama dengan omega B RB. Omega itu kecepatan sudut ya, kecepatan sudut. Nah, di situ kita tahu bahwa VA dan VB kita tahu RA dan RB ya, yang saya maksud RA-nya adalah sama dengan RC, yaitu ini lupa saya tulis ya, 30 cm juga. Bisa kita bandingkan seperti ini, omega A banding omega B sama dengan RB per RA gitu ya. RB-nya adalah 60 cm, RA-nya 30. Jika dibagi 2 banding 1 gitu ya. Maka angular speed between wheel A and B sudah ketemu, yaitu 2 banding 1. Sekarang kita cari yang WC. Kita cari yang omega C ya. Kita tarik ke sini. Untuk omega C, roda C itu berada satu sumbu dengan roda B, yang artinya omega B sama dengan omega C atau angular speed-nya sama. Ya, ini sifat dari roda yang satu sumbu. Oke. Jadi WB dan WC jika nanti kita cari perbandingannya nilainya sama ya. Omega C omega B per omega C nilainya akan 1 banding 1 karena nilai omega B dan omega C sama. Sehingga untuk perbandingan omega A banding omega B banding omega C adalah 2 banding 1 banding 1. Jawabannya A ya. Nomor 10, turntable of radius R1 is turned by a circular rubber roller of radius R2 in contact with it at their outer edges. What is the ratio of their angular velocities omega 1 over omega 2? Oke. Omega kita tahu rumusnya adalah ini in contact ya, berarti kalau in contact yang sama adalah, ini kita hapus dulu. Oke, jadi bentuknya gini kira-kira, turntable R1 and R2 ya, dikontakkan dengan rubber.
Gini ya. Nah, ini R1, ini R2, katakanlah seperti itu. Untuk hubungan ini yang sama adalah kecepatan linearnya ya. Kecepatan linear 1 sama dengan kecepatan linear 2. Jadi roda yang lebih kecil akan berputar lebih banyak, roda yang lebih besar berputar lebih sedikit, tapi jarak yang ditempuh sama, V-nya sama ya. Oke, kita masukkan V. V itu adalah omega kali R, berarti omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Oke, untuk omega 1 banding omega 2, kita tarik ke sini ya, omega 1 banding omega 2 berarti sama dengan R2 per R1. Nilainya, oh ini sudah final ya, R2 per R1 berarti ditunjukkan opsi E. Ya, hubungan antara omega 1 omega 2 adalah R2 banding R1 atau R2 per R1. Selanjutnya nomor 11. Three wheels arranged as shown below. The ratio of the radius of the three wheels is RA 30 cm, RB 50 cm, RC 20 cm. Wheels A and C are connected by chain. If wheel C is rotated at angular speed 30 radius per second, then linear speed of wheel B is kita bisa cari untuk linear speed dari roda B ya yang ditanyakan, berarti VB. Di sini bisa kita selesaikan dulu untuk wheel A dan C. Kenapa? Karena yang diketahui di sini adalah angular speed dari roda C. Ya, A dan C memiliki hubungan VA sama dengan VC. Omega A RA sama dengan omega C RC. Oke, omega A kita nggak tahu, RA 30 cm, omega C 30 radian per second, RC 20 ya. Bisa kita coret 30-nya, omega A-nya adalah 20 ya, radian per second. Kemudian kita cari hubungan antara A dan B. A dan B satu sumbu, berarti omega A sama dengan omega B. Oke, omega A adalah VA per RA, omega B VB per RB. Oke, VA kita nilai VA-nya nggak usah ya, karena di sini omeganya sudah kita dapatkan yaitu 20, maka VB sama dengan 20 kali RB. RB adalah 50. Maka hasilnya adalah 100 cm per second. Atau saat ini 1000 ya, 20 kali 50 1000 cm per second atau 10 meter per second. Sebenarnya yang A gitu ya. Selanjutnya nomor 12. An object that is launched from the top of the tower is dense enough that air resistance can be ignored. The object's initial velocity has component Vx 60 meter per second, Vy 20 meter per second. What are the components of the object's velocity 5 seconds after launch? Ada objek yang ditembakkan secara projektil ya dari atas sebuah tower. Kita diminta mencari kecepatan di sumbu X dan Y-nya 5 detik setelah diluncurkan. Baik. Kita pertama harus ketahui dahulu untuk gerak projektil itu terdiri dari throwing up dan constant speed. Berarti yang constant speed Vx dia tidak berubah ya. Jadi setiap saat nilainya sama yaitu 60 meter per second. Berarti kita cuma harus mencari berapakah nilai Vy-nya 20 detik setelah diluncurkan. Oke, kita pakai rumus ini, V final Y sama dengan V initial Y negatif GT gitu ya. Kita tarik ke bawah,
V final Y sama dengan V initial Y-nya atau kecepatan di sumbu Y yang awal 20 meter per second dikurangi 10, T-nya 5. Berarti 20 dikurangi 50 hasilnya negatif 30 meter per second. Negatif di sini maksudnya geraknya sudah melawan gerak yang pertama, arahnya. Jadi kalau tadi di launch arahnya ke atas, berarti 5 detik setelahnya itu benda sudah mengarah ke bawah. Ya, makanya arahnya negatif. Sehingga jawaban yang tepat adalah C ya. Selanjutnya nomor 13. A ball is launched from ground level with an initial velocity 250, sudutnya 37 derajat terhadap horizontal. How fast is the ball moving when it reaches the highest point in its trajectory? Ketika di sumbu, bukan di sumbu ya, ketika di puncak ya, ketika ada di puncak di sini, bolanya kan tetap bergerak ya, bergerak ke arah kanan. Jadi pada puncak di situ ya, highest point itu VY-nya 0, yang ada cuman Vx ya. Jadi kita harus mencari nilai Vx-nya saja. Jadi untuk mencari nilai Vx di situ kita gunakan V cos theta. V-nya 250, cos theta-nya cos 37 derajat. 250 cos 37 adalah 4/5 ya. Hasilnya adalah 200 meter per second ya. Selanjutnya nomor 14. Which of the following exhibit parabolic motion? Kita diminta menunjukkan ada contoh-contoh gerakan mana yang termasuk parabolic motion. A stone thrown into a lake. Sebuah batu dilempar ke danau. Mungkin ya, mungkin. A space shuttle orbiting Earth. Ini salah karena geraknya gerak melingkar ya. Ini bumi, ada satelit gitu, geraknya melingkar. Yang C, a leaf falling from the tree. Ini juga salah. Geraknya agak random ya. Dia jatuh ke bawah, jatuh bebas, tapi ada gesekan udara. Jadi geraknya agak kanan kiri gitu ya, agak random. Yang D, a train moving along a flat track. Ini gerak lurus ya. Train di flat track ya, gerak lurus. Berarti yang mungkin adalah A. A stone thrown into a lake. Batu dilempar ke danau ya. Ini parabolic motion gitu ya. Selanjutnya 15. At what point of the ball path shown in figure above is vertical? At what point of the ball's path shown in the figure, above-nya salah ya, is the vertical component of the ball's velocity 0. Lokasi di mana komponen vertikalnya 0, yaitu pada highest point, titik B, gitu ya, highest point. 16. A child sitting 1.8 meter from the center of a merry-go-round moves with a speed 1.2 meter per second. Calculate the centripetal acceleration of the child. Jawabannya apa nih? E ya. Jawabannya E. Cara menghitungnya, centripetal acceleration sama dengan V kuadrat per jari-jari. V-nya adalah 1,2 kuadrat per 1,8 jari-jarinya. Ini hasilnya betul ya, 0,8 meter per second kuadrat ya. Pembagian biasa.